Benny dan Beno. Dua nama yang selalu disebut bersamaan seperti pantun. Mereka tidak terpisahkan. Sejak mereka bisa berjalan, mereka selalu berdampingan. Ibu mereka bercanda bahwa mereka akan menemukan anak-anak itu tidur sambil berpegangan tangan. Itu tidak jauh dari kenyataan. Mereka berbagi segalanya. Mainan hanyalah permulaan. Rahasia, mimpi, ketakutan, semuanya tercurah di antara mereka. Tidak ada penghakiman, hanya pengertian. Mereka adalah dua bagian dari satu kesatuan. Persahabatan mereka adalah bahasa yang diucapkan tanpa kata. Musim panas terasa seperti kebebasan dan kenakalan. Mereka membangun benteng, mengejar kunang-kunang, dan bercerita di bawah langit luas yang bertabur bintang. Setiap petualangan, tidak peduli seberapa kecil, adalah kisah epik ketika dibagikan. Tawa mereka bergema di senja yang sunyi, sebuah bukti ikatan yang mereka jalin. Tahun-tahun berlalu seperti kelereng yang bergulir, semakin cepat. Masa kanak-kanak memudar, digantikan oleh kecanggungan masa remaja. Tetap saja, Benny dan Beno tetaplah konstan. Mereka berbagi kelas, mimpi tentang masa depan, dan bahkan kaos kaki ketika salah satu dari mereka kehilangan kaos kakinya di jurang cucian. Jalan mereka sedikit berbeda di sekolah menengah. Benny, si ekstrovert, tertarik pada panggung. Humornya menemukan suara di klub drama. Beno, yang lebih tertutup, unggul dalam kesendirian yang tenang di perpustakaan, melahap buku dan pengetahuan dengan semangat yang sama. Namun perbedaan mereka justru memperkuat ikatan mereka. Mereka adalah pendengar yang baik, sahabat, dan penyemangat terbesar satu sama lain. Saat Benny tersandung dialog, Beno ada di sana dengan anggukan meyakinkan. Ketika Beno meragukan kecerdasannya, Benny mengingatkannya akan kekuatannya yang tenang. Membangkit dan menanggal satu sama lain dan saling berburu saat batuk hati. Kemudian tibalah masa universitas, angin puyuh dari wajah-wajah baru dan pengalaman baru. Mereka menavigasi dunia asing ini berdampingan. Persahabatan mereka menjadi jangkar yang kokoh dalam badai. Mereka berbagi kamar asrama yang sempit, sesi belajar larut malam yang dipicu oleh mie instan, dan sensasi kemandirian yang baru ditemukan. Saat berada di sebuah pesta yang ramai, di tengah lampu yang berkedip dan musik yang menggelegar, mereka melihatnya. Aisyah, tawannya seperti genta angin, matanya berbinar dengan kecerdasan dan kehangatan. Dia menawan, dan untuk pertama kalinya Benny dan Beno menemukan diri mereka tertarik pada gadis yang sama. Awalnya itu tidak terucapkan. Mereka saling melirik Aisyah di ruangan yang ramai itu, masing-masing mencoba mengukur minat yang lain. Sebuah pemahaman diam-diam, rasa persaingan mulai menjalin jalannya ke dalam persahabatan mereka yang muda. Tawa itu tidak lagi riang, keheningan sedikit diinfara. Ketegangan yang tak terucapkan akhirnya pecah. Aisyah telah mengundang mereka berdua ke sebuah konser, matanya berbinar-binar kegirangan. Saat mereka sedang bersiap-siap, Benny yang selalu menjadi penyemangat, membuat lelucon tentang pilihan pakaian Beno. Beno yang sudah berada di ujung tanduk membalas, kata-katanya dipenuhi dengan kepahitan yang tidak biasa. Udara berderak dengan kebencian yang tak terucapkan. Obrolan ringan, keheningan yang nyaman, digantikan oleh kesopanan yang dibuat-buat. Mereka pergi ke konser, tetapi kegembiraan telah hilang dari malam itu. Aisyah merasakan perubahan itu, menatap dari satu ke yang lain, alisnya berkerut bingung. Malam itu mereka kembali ke apartemen bersama mereka. Keheningan memekakkan telinga. Kata-kata yang tak terucapkan terasa berat di udara. Untuk pertama kalinya mereka tidur di kamar terpisah. Jarak di antara mereka jurang yang lebih lebar dari yang pernah mereka bayangkan. Persahabatan kaya yang dunia duman jelit siang, terus bre, it's Bruce. Minggu-minggu berikutnya terasa tegang. Mereka menjalani hari-hari mereka seperti orang asing yang berbagi tempat. Ritme nyaman persahabatan mereka terganggu. Benny diliputi rasa bersalah, mencoba menebus kesalahannya, tetapi usahanya terasa janggal, kata-katanya hampa. Beno, yang sedang menyembuhkan lukanya, semakin menarik diri, diamnya seperti tembok. Aisyah yang terjebak dalam baku tembak mencoba memahami. Dia peduli pada mereka berdua, tetapi ketegangan yang teraba itu tidak mungkin diabaikan. Dia mencoba menjembatani kesenjangan itu, tetapi senyum paksa dan percakapan mereka yang kaku hanya memperkuat keretakan itu. Suatu malam, Aisyah menarik Benny ke samping. Suaranya, yang biasanya dipenuhi dengan tawa, lembut tetapi tegas.
Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menghargai persahabatan mereka, tetapi dia tidak bisa menjadi alasan kehancurannya. Dia membutuhkan mereka untuk menyelesaikan masalah. Dua seperti spirit ini. Visi mandol meyon kalkon bangsa unkrilwensi dia konvertasi dengan saya. Bobot kata-kata Aisyah membebani Benny seperti beban fisik. Saat itulah dia menyadari dalamnya kesalahannya. Dia telah membiarkan kecemburuan, emosi yang sekilas, mengancam hubungan terpenting dalam hidupnya. Dia tahu dia harus memperbaikinya, membangun kembali jembatan yang dengan sembrono dia hancurkan. Dia menemukan Beno di tempat biasa mereka, sudut yang tenang di perpustakaan. Beno mendongak, matanya dipenuhi campuran sakit hati dan pasrah. Benny menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Dia tidak membuat alasan, tidak mencoba mengecilkan tindakannya. Dia hanya meminta maaf, kata-katanya kasar dan sepenuh hati. Beno mendengarkan, ekspresinya tak terbaca. Ketika Benny selesai, keheningan panjang terentang di antara mereka. Kemudian perlahan, sebuah senyuman mengembang di wajah Beno. Dia mengulurkan tangan, tangannya mendarat di lengan Benny sebagai isyarat memaafkan. Pada saat itu, tembok itu runtuh. Dan dosa Civiin sestiwi fing bekli serni berkopi. Mereka berbicara sepanjang malam, membedah perasaan mereka, mengakui kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa persahabatan mereka, meskipun diuji, lebih kuat dari keterikatan romantis apapun. Aisyah, meskipun istimewa, tidak sebanding dengan mempertaruhkan ikatan yang mereka bagi. Keesokan harinya, mereka mencari Aisyah, meminta maaf atas perilaku mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka menghargai persahabatannya, tetapi ikatan mereka satu sama lain adalah yang utama. Yang mengejutkan mereka, Aisyah tersenyum. Dia selalu mengagumi kedekatan mereka, dukungan mereka yang tak tergoyahkan satu sama lain. Dia mengerti, hidup terus berjalan. Mereka lulus, mengejar impian mereka dan menavigasi pasang surut kehidupan dewasa selalu berdampingan. Mereka merayakan kesuksesan satu sama lain, saling menghibur saat patah hati dan selalu ada untuk satu sama lain, apapun yang terjadi. Persahabatan mereka yang ditempa di masa kanak-kanak telah muncul lebih kuat, sebuah bukti kekonstantan sincerity. Kisah Benny dan Beno adalah pengingat bahwa beberapa ikatan lebih dalam dari darah, lebih dalam dari romansa. Ini adalah bukti pentingnya komunikasi, pengampunan, dan dukungan tak tergoyahkan yang diberikan persahabatan sejati. Perjalanan mereka mengingatkan kita bahwa jalinan kehidupan lebih kaya, lebih bersemangat, dan jauh lebih bermakna ketika dijalin dengan benang-benang koneksi yang tulus. Saat mereka duduk di bangku taman bertahun-tahun kemudian, menyaksikan anak-anak mereka sendiri mengejar merpati, tawa mereka menggemakan hari-hari riang masa muda mereka. Mereka tahu bahwa persahabatan mereka adalah hadiah, harta yang harus disayangi. Karena pada akhirnya orang-orang yang berbagi hidup dengan kita, orang-orang yang paling mengenal kita dan tetap mencintai kita, adalah yang benar-benar penting. Dan itu sendiri adalah kisah cinta abadi.